Di sini saya akan menjelaskan panca indera. Perkenalkan, nama saya Warapati Kinder L dari kelas 11-2 Sekolah SMAN 79 Jakarta. Apa itu panca indera? Panca indera adalah 5 indera utama manusia yang berfungsi untuk merasakan dan merespon rangsangan dari lingkungan sekitar, yaitu ada penglihatan atau mata, pendengaran atau telinga, penciuman atau hidung, dan perasa atau lidah, peraba atau kulit. Penglihatan atau mata. Mata ini berada di bagian wajah manusia yang letaknya di bawah dahi serta ada kanan dan kiri hidung. Mata ini sangat diperlukan oleh manusia dalam mengirim rangsangan untuk dikirim di otak. Rangsangan itu berasal dari apa yang kita lihat. Pendengaran atau telinga. Indera pendengaran atau biasa disebut dengan telinga. Telinga mempunyai kemampuan khusus untuk mengetahui berbagai macam getaran bunyi sekaligus sebagai penjaga keseimbangan. Penciuman atau hidung. Indera penciuman atau hidung. Hidung terletak di antara indera penglihat atau mata. Alat indera yang satu ini sangatlah penting terutama dalam mencium aroma. Perasa atau lidah. Lidah adalah organ tubuh manusia yang letaknya ada di dalam mulut atau lebih tepatnya berada di bagian bawah mulut. Lidah termasuk organ tubuh yang memiliki tulang yang hanya terdiri dari kumpulan otot-otot. Peraba atau kulit. Peraba atau kulit bahwa kulit ini menjadi bagian terluar yang ada pada tubuh manusia. Dengan kulit ini kita akan merasakan berbagai macam hal. Kulit bisa dijadikan sebagai pelindung tubuh manusia dari berbagai macam gangguan. Berdasarkan strukturnya, mata skala adalah bagian mata yang berfungsi untuk menutupi seluruh bola mata kecuali bagian kornea. Koroid adalah lapisan mata yang berada di bagian tengah yang di dalamnya terdapat pembuluh darah. Retina adalah bagian mata yang berupa lapisan dan sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Seluruh bagian yang ada di retina mempunyai hubungan dengan sel saraf yang serabutnya dapat menyusun urat saraf optik yang bentuknya memanjang sampai ke bagian otak. Lensa adalah bagian mata yang terletak pada bagian belakang iris dan pupil. Bagian mata yang satu ini berfungsi untuk memusatkan cahaya dan objek pada retina. Lensa ini memiliki jaringan yang lentur dan transparan. Iris adalah bagian mata atau selaput bola mata yang terletak pada bagian kornea. Pupil adalah otot mata yang dapat mengecil dan membesar atau tertutup dan terbuka ketika ada cahaya yang masuk. Makula adalah bagian mata yang tengahnya berfungsi sebagai penglihatan supaya lebih jelas. Kornea adalah bagian mata yang berbentuk jaringan seperti kubas transparan. Kornea berfungsi sebagai pembentuk bagian mata paling luar dan sebagai pintu keluar masuknya cahaya yang datang dari luar. Telinga bagian luar adalah bagian telinga yang berfungsi untuk menerima berbagai macam getaran bunyi. Pada bagian tengah ini terdapat dua telinga, yaitu aurikel dan liang telinga. Kedua organ ini memiliki fungsi yang berbeda tetapi satu sama lain sama berkaitan. Bagian tengah adalah bagian yang berupa bilik kecil yang terkandung udara dan di dalamnya ada saluran eustacio. Bagian telinga tengah berfungsi untuk melanjutkan getaran bunyi yang berasal dari telinga bagian luar ke bagian dalam. Bagian dalam telinga merupakan bagian yang di dalamnya terdapat banyak sekali organ-organ yang dapat membantu cara kerja telinga. Bagian dalam telinga terdiri dari labirin tulang dan labirin membran. Hidung. Rongga bagian hidung mempunyai sekat pemisah rongga hidung. Sekat itu dibagi menjadi dua bagian, kanan dan kiri. Rongga hidung bagian dalam juga terbagi menjadi tiga letak, yaitu rongga hidung bagian atap, rongga hidung bagian bawah, dan sisi hidung pada bagian atas dilapisi dengan lempeng tipis. Rongga hidung bagian atas mempunyai fungsi utama yaitu mencium pembauan. Pembauan yang dicium kemudian akan diterima oleh lendir pembau mempunyai reseptor. Lidah. Lidah manusia memiliki struktur yang kompleks terdiri dari otot, jaringan, dan papila atau benjolan kecil yang memungkinkan lidah berfungsi untuk mengecap rasa, berbicara, dan membantu proses makan. Kulit. Epidermis adalah lapisan paling luar kulit yang terbentuk dari lapisan korneum dan lapisan Malpighi. Lapisan korneum adalah lapisan kulit yang sudah mati dan bisa terkupas. Lapisan Malpighi adalah lapisan kulit yang terbentuk dari lapisan spinosum dan lapisan germinativum. Lapisan tengah pada kulit manusia dikatakan dermis. Dermis terdapat pembuluh darah, ujung saraf, akar rambut, kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini akan menghasilkan banyak keringat, bahkan setiap harinya keringat yang dikeluarkan bisa 200 ml.
Terima kasih.